10 tahun 2020. Jadi masih cukup baru ya usianya ya. Dan ini merubah undang-undang lama, Undang-Undang 13 tahun 1945 tentang biaya materai. Kalau kita bicara biaya materai yang ada di benak kita, pasti materai yang dijual bebas. Kalau dulu 3.000, materai 6.000, sekarang materai 10.000. Kecil bentuknya. Memang bentuknya kecil, cuman kalau suatu dokumen tidak dilakukan pemetaan dengan benar, maka bisa jadi dokumen tersebut suatu saat jika ada kegiatan hukum akan tidak bisa dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Jadi disesuaikan aja ya terkait dengan pemetaan tadi. Mohon maaf, admin, jadikan saya co-host ya, atau co-host ya, agar saya bisa share screen. Tadi kepencet. Iya, terima kasih. Bea Materai, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Saya jadi share screen. Ini dia. Iya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Latar belakang. Jadi latar belakang undang-undang ini dibuat salah satunya mungkin ya untuk ya, kebaikan kesejahteraan rakyat, untuk kebaikan tata kelola biaya materai. Jadi kalau dulu biaya materai yang lama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 itu kan kita ada berapa tarif di situ ya, ada tarif 3.000, ada tarif 0, ada tarif 3.000, ada tarif. Sekarang kita singgah ada tarif dua saja, 0 dan 10. Walaupun yang lebih kita kenal adalah 10.000, tapi menurut saya sebagai praktisi gitu ya, sebenarnya ada tarif 0%, 0 untuk BPAT. Nah, ada kalau kita bicara range pasti ada tarif 0%. Ya sekali lagi untuk perbaikan saja latar belakangnya, kemudian tujuannya ya, kesetaraan antara kertas dan elektronik di suatu saat mungkin kita akan paperless nih teman-teman. Saya tidak ada dokumen kertas lagi mungkin suatu saat. Ya. 2 tahun, 3 tahun lagi mungkin sudah semua elektronik. Termasuk keberpihakan ke UMKM. Kalau kita bicara UMKM di sini kan usaha mikro kecil. Dulunya kita ada range, ya, tarif, ada range, ada 3 tarif. Sekarang tinggal 2 tarif dan itu pun dinaikkan range-nya. Ini salah satunya untuk mengakomodir UMKM. Jadi tidak serta-merta ketika kita bertransaksi dengan pecahan-pecahan kecil, kita harus membeli materai, kita harus menyediakan materai. Sekarang nominalnya cukup tinggi nanti, yaitu 5 juta. Nah, silakan kalau masih ada kata kosong, saya compare sebentar ya, komparasi sebentar. Di Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, itu kan ada 3 tarif. Silakan coret-coret. Yang pertama, ketika nilai nominal dalam satu dokumen itu 0 sampai 250.000 rupiah. Itu tarifnya 0. Ini di Undang-Undang Nomor 13 tahun 85. Kemudian yang kedua, ketika di dalam satu dokumen terdapat nilai nominal di atas 250.000 rupiah sampai dengan 1 juta, gitu kan? Itu tarifnya 3.000 rupiah atau meterainya 3.000 rupiah. Contoh misalnya kwitansi nih, kita buat kwitansi nominalnya di atas 250.000 sampai dengan 1 juta. Itu tarifnya atau meterainya 3.000 rupiah. Ini sekali lagi undang-undang yang lama, 13 tahun. Tarif yang ketiga di undang-undang lama, ketika nilai nominal yang ada dalam satu dokumen di atas 1 juta, itu dikenai materai atau tarifnya adalah 6.000 atau materai 6.000. Jadi ada 3 tarif itu ya, 0, 3.000, materai 3.000 dan materai. Di undang-undang yang baru, yang tadinya 3 tarif tadi diubah menjadi 2 tarif. Yang pertama di Undang-Undang Nomor 10 ya 2020, ketika ada nilai nominal di dalam dokumen itu 0 sampai 5 juta, tarifnya 0. Yang kedua, ketika ada nilai nominal dalam satu dokumen di atas 5 juta, contohnya kwitansi ya, di atas 5 juta, tarifnya 10.000 atau B atau materai 10. Artinya apa? Ini perampingan ya.
Kalau zaman dulu sebelum 2020 ini, sebelum undang-undang baru terbit ini, itu kan kita bertransaksi 1.200.000, kita bertransaksi 2 juta, kita bertransaksi 750.000, kita bertransaksi 300.000 dengan kwitansi, itu semua ada materinya. Sekarang kita bertransaksi sampai seharga 4.995.000 pun, itu kalau buat kwitansi sudah tidak perlu lagi dibubuhi materai, tidak. Itulah perbedaan kalau kita bicara tujuan dan latar belakang bla 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 tadi seperti itu. Untuk meramaikan. Loh, kok 0 apa namanya? Kok 0 masih disinggung, Pak? Ya itu tadi. Karena 0 ini adalah positif list nanti ada di positif juga. Itu ya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjutkan ke tujuan sudah selesai cukup. Nah, ini sekarang kita ke pengertian biaya materai. Biaya materai adalah pajak atas dokumen. Jadi kalau kita bicara biaya materai, kita bicara pajak lagi. Jadi pajak terkait dengan adanya lalu lintas hukum yang mengikuti dokumen tersebut. Nah, dokumen adalah suatu tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, dan automatik yang dapat dipakai sebagai alat bukti dan sekali lagi saya sampaikan. Ini pajak atas dokumen. Cuman konsekuensi di sini bukan sanksi nanti ya. Ada sanksinya, ada dua, ada sanksi juga kalau kita tidak menyesuaikan, tidak melakukan pematerian dengan benar. Tapi juga sanksi yang kedua, itu kalau kita tidak melakukan pematerian dengan benar, itu bisa jadi dokumen yang tidak kita materai tadi, itu bisa bisa batal demi hukum, betul nggak sih bahasanya? Tidak bisa dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Kecil bentuknya, materi 10 kan kecil ya, 3.000 itu kan kecil ya, bentuknya kecil, tapi kalau kita tidak melakukan pematerian dengan benar, maka bisa jadi dokumen tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Repot nggak itu? Kalau suatu saat kita jadi saksi nih, ada kegiatan hukum yang mengikuti dokumen tersebut nih, dan dokumen tersebut penting kita sediakan, kita siapkan untuk alat bukti, ternyata tidak diakui, kita bisa kalah nih di pengadilan. Jadi sekali lagi kecil bentuknya, tetapi sebisa mungkin kita melakukan pematerian dengan karena bisa dia menjadi alat bukti di muka pengadilan. Dokumen tersebut ya bukan biaya materi itu. Hakim tidak akan mengakui alat bukti tersebut ketika tidak dilakukan pematerian dengan. Kemudian objek, positif list, ada juga positifnya. Ada dua nanti jenis positif di sini, biaya materi dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Keywordnya di perdata ini. Nanti ada contohnya di slide berikutnya. Atau yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya sudah ya, hati-hati nih teman-teman. Kalau bisa dilaksanakan dengan cut off-nya dengan harus jelas juga. Yuk, yang pertama yang bersifat data ini dia. Objek biaya materi atau positif list yang pertama, dokumen yang bersifat data sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi surat perjanjian, keterangan, pernyataan. Ketika kita buat pernyataan, keterangan, perjanjian, seyogyanya lakukan pematerian dengan benar. Bubuhi materi 10.000 di undang-undang. Akta notaris beserta grose itu adalah halaman depan ya, yang biasanya di atas bertuliskan demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, itu grose halaman depan. Grose salinan kutipan akta notaris maupun akta PPAT juga dianggap sebagai kertas bermaterai. Tidak perlu dibubuhi materai. Karena notaris PPAT biasanya dia sudah menggunakan kertas bermaterai. Karena materai dan kertas bermaterai ini sama. Mereka punya kekuatan hukum. Yang keempat, surat berharga dan dana dengan nama dan obligasi, sun, surat negara, ini semua surat berharga nih. Setiap dokumennya mereka objek biaya materai. Jadi pencetak obligasi, dokumen obligasi, pencetak saham, pencetak sun, itu pasti setiap lembarnya ada dibubuhi materai. Karena surat berharga termasuk positif list. Yang kelima, dokumentasi surat berharga termasuk dokumentasi kontrak berjangka. Biasanya kalau kita bicara surat berharga kan biasanya ada dokumen-dokumen lampirannya yang berjanjian misalnya, atau mungkin kolektifnya, dokumen kolektifnya itu semua positif list. Perjanjiannya juga diberi, dokumen kolektifnya juga diberi atau dibubuhi. Yang terakhir dokumen lelang, ini juga termasuk objek biaya. Itu ya, jadi ini dokumen-dokumen atau positif list terkait dengan perdata. Inilah. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan nominal sekarang.
Jadi ada yang perdata, tadi perjanjian dan lain-lain, bla bla bla, surat berharga dan lain-lain. Jadi sekarang dengan nominal. Tadi udah bikin udah bikin komparasi tadi ya. Ketika apa namanya masuk atau nominal di atas 5 juta di undang-undang baru, ini dianggap sebagai objek biaya matre. Seyogyanya dilakukan pematrian. Oke ya. Nah, kenapa tadi saya sampaikan ada tarif 0? Karena 0 tersebut kalau dia masuk dalam positif list, ini adalah merupakan tarif. Contoh misalnya, seseorang membuat dokumen tahun 2023 ini atau membuat kwitansi dengan nominal 4 juta. Kwitansi ini positif list enggak? Positif list. Tetapi karena dia di bawah 5 juta, maka tarifnya 0. Kok bisa Pak? Kenapa nggak dimasukkan dalam negatif list saja? Oh enggak, nanti negatif ada sendiri. Karena positif list yang tarif 0% ini di PPh PPN juga ada. Contoh di PPN misalnya, ekspor. Ekspor ini positif list, objek yang dikenakan PPN. Tapi tarifnya 0. Di PPh ada nggak Pak? Contohnya mungkin DTP, di PPh 21 DTP. Saya PNS, saya dapat gaji tiap bulan, saya dapat dalam gajinya ada tunjangan PPh 21. Dan setiap bulan pula, setiap bendara pasti memotong PPh 21 dengan jumlah sama dengan tunjangan yang satu. Tunjangan 1 juta, PPh dipotong 1 juta. Bedu, impas. Itulah DTP. 0. PPh-nya berarti kan, karena ditanggung oleh pemerintah. Di biaya matre juga sama. Walaupun dia dokumen jadi positif list, ini kwitansi objek biaya matre loh. Karena ada nilai nominal loh. Ya kan? Tetapi karena dia di bawah 5 juta, maka tarifnya 0%. Nah, di sini dokumen yang menyerahkan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang. Saya sebutnya kwitansi ya. Kita beli kwitansi di tempat umum misalnya. Yang bentuknya panjang seperti itu. Setelah terima uang dari bla bla bla, sejumlah rupiah, sejumlah angka gitu kan, tulisan pendatangan tanggal dan lain-lain. Itulah kwitansi. Atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi. Ketika kita melakukan suatu transaksi, misalnya kita menjual sepeda motor nih 30 juta, tapi pada teman kita nih, tapi mereka membayarkan 2 kali, 10 juta dan 20 juta. Maka dalam satu transaksi ada 2 dokumen dan semuanya di atas 5 juta. Maka 2 dokumen tersebut ada 2 matre. Rasanya ini. Pengakuan pertama dibayar 10 juta, diberi matre, kwitansinya. Pengakuan kedua 20 juta diberi matre kwitansi. Hanya seperti itu. Jadi ini apa namanya objek biaya materi berdasarkan nilai nominal yang ada dalam satu dokumen. Ada 2 tadi ya. Dua kelompok besar ya. Objek biaya materi yang pertama tadi terkait dengan perdata, ini saya refresh saja. Dan objek biaya materi yang kedua karena ada nilai-nilai yang ada dalam satu dokumen. Kemudian yang berikutnya ini, kita akan negatif list sekarang. Ini dia yang masuk dalam negatif list. Ini tidak perlu diberi materi, ini malah lucu nanti ya. Biaya materi dikenakan atas dokumen berupa yang pertama dokumen terkait dengan lalu lintas orang atau barang. Atas orang atau dan barang, misalnya surat penyimpanan barang, stok opnam misalnya. Ada dokumennya, ada nominalnya, ada itemnya, bahkan nominalnya di atas 5 juta nih. Tetapi karena surat penyimpanan barang dia negatif, tidak perlu diberi matre. Konsumen, surat perintah seseorang pada maskapai perkapalan untuk mengirim barangnya. Ini terkait lalu lintas barang juga. Ada nih konsumen nominalnya ada, item-itemnya ada, nominalnya juga ada, rupiah juga ada. Bahkan di atas 5 juta. Tapi konsumen negatif list. Tidak usah dibeli. Surat angkutan penumpang dan barang. Pasti pernah kan naik kereta api, naik bis, kereta api aja, kereta api bis dan lain-lain, angkutan. Kereta api itu kita dapat, saya tiap minggu dapat tiket kereta api. Itu ada nominalnya. Ada itemnya, ya kan? Bahkan ada nominalnya. Tetapi karena ini termasuk lalu lintas orang, tiket tersebut, maka dianggap negatif. Tidak perlu diberi materi. Yang keempat, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Ini bukti nih ya, terkait dengan pengiriman barang lagi, negatif. Surat pengiriman barang untuk dijual
atas tanggungan pengirim terkait dengan pengiriman barang lagi. Ataupun yang keenam ini, surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5. Apapun dokumen terkait dengan lalu lintas orang dan barang yang dipersamakan 1 sampai 5, negatif. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Ijazah itu ada nominalnya enggak? Ada. Ada itemnya, ada nominalnya. Tapi karena ijazah ini negatif ya, silahkan kalau mau coba-coba bongkar-bongkar ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah kuliah, pasti materi itu ya. Kemudian negatif list berikutnya, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, apa bahasanya kalau di struk gaji ya, struk gaji itu kita terima tiap bulan. Saya terima tiap bulan, bahkan lebih dari 5 juta. Tapi berdarawan saya tidak pernah memberikan materi karena memang struk gaji tersebut dibebaskan dari ya. Tanda bukti punya uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga. Penggelontoran dana dari APBN kepada APBD maupun APBDes. Itu ada dokumennya, bahkan jumlahnya fantastis, ada itemnya, ada jumlah nominalnya, ada rupiahnya, bahkan fantastis sih. Ratusan miliar, bahkan triliun. Tetapi karena dokumen tersebut negatif list, ya Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan tidak akan memberi materi karena negatif list. Berikutnya, kwitansi. Nah, ini bahaya nih. Ada tersebut kwitansi di sini nih. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait biaya materi, contoh ya misalnya Pak Tuan X bertransaksi menjual sepeda motor dan membuat kwitansi, itu bukan kwitansi yang dimaksud dalam negatif list. Karena kwitansi yang di sini memang tersebut nih. Yang saya maksud di soal adalah kwitansi yang dijual bebas. Nah, ini ada kwitansi tersebut di sini, kwitansi untuk semua jenis pajak. Dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas daerah, bank. Ini kwitansi terkait APBN APBD tadi. Memang tersebut di negatif. Tapi kalau ada soal seperti tadi, Tuan X menjual barang dan membuat kwitansi, harga sekian-sekian, jangan dijawab kwitansi non objek biaya materi, kwitansi adalah negatif. Berarti dia tidak membaca keseluruhannya. Ada beberapa kali seperti itu. Kwitansi bukan merupakan objek pajak sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang biaya materi. Iya, di sini terbit kwitansi, tapi kwitansi untuk kas negara, kas daerah, bank dan lembaga. Sedangkan kwitansi ada di soal yang saya sampaikan adalah kwitansi yang dijual. Jadi kwitansi yang digunakan untuk kas negara, kas daerah dan bank lembaga keuangan ini negatif list. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi, penggelontoran uang dari kepala ketua organisasi kepada bendahara organisasi misalnya. Ada misalnya organisasi ABC dari ketua umum ke bendaharawan, ya udah negatif list dia. Surat gade bentuknya hijau, kita termasuk konsumennya. Saya suka slogannya nih kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa salah. Warna hijau ada nominalnya, barang yang kita gadaikan ada nominalnya bahkan di atasnya. Tapi karena surat gade dia negatif list ya, pegadaian tidak akan membubui materai. Kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang dan atau surat berharga, buku tabungan itu termasuk negatif list. Tidak usah kita beri materai. Tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga, dividen. Dokumen dividen adalah negatif list. Kalau di pasal 3 di atas tadi, SUN, suatu negara, obligasi, saham, itu positif list. Tapi kalau kita bicara dividennya, pembagian sahamnya, dokumennya, ini negatif. Ya kan? Kalau tadi kita bicara SUN, obligasi kan, kita saham, kita kan bicara perusahaan-perusahaan yang mencetak, yang memproduksi dokumen-dokumen surat berharga tadi. Kalau kita bicara pembagian dividen, berarti kita bicara perusahaan atau perseroan yang membagikan saham. Yang membagikan dividen. Dokumen dividen negatif. Yang berikutnya dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan. Apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, negatif. Bahkan triliunan ya kalau kita bicara BI ya. Nah ini tarif kita bicara tarif sekarang adalah 10%.
berlaku 1 Januari 2021. Artinya kalau kita bicara transaksi, teman-teman semuanya, biaya materi ada daluarsanya juga loh. Biaya materi ada daluarsanya juga, 5 tahun dia daluarsanya. Makanya penting sekali membuat tanggal atau memberi tanggal pada setiap kita membuat dokumen tertentu. Berikan tanggal, beri tanggal. Kenapa? Tanggal lu bisa untuk menarik 5 tahun ke depan terkait dengan daluarsa. Nah, kalau sekarang 2023, berarti daluarsa dokumen-dokumen yang tidak bisa dilakukan pemerintahan lagi kapan? Dokumen terakhir 2017. Sorry, 2018. Dokumen-dokumen yang kita buat di ya betul. Dokumen yang kita buat di tahun 2018 itu sudah tidak bisa kita lakukan pemerintahan kemudian. Sudah saya sebut ini ya, pemerintahan kemudian ya. Nanti ada mekanisme pemerintahan kemudian. Ini adalah apa ya? SKP-nya pajak gitu ya. Karena kita terlambat atau kurang bayar. Ada pokok, ada sanksi. Ini SKP-nya itu di pemerintahan kemudian nanti. Pemerintahan kemudian sedikit saya kasih bocorannya adalah pemerintahan yang dilakukan setelah setelah dokumen dibuat dan dilakukan di kantor pos atau oleh petugas pos. Sebelum daluarsa 5 tahun. Artinya untuk saat ini, 2023, itu dokumen-dokumen yang kita buat di tahun 2029, itu masih bisa dilakukan pemerintahan kemudian. Sebenarnya penting enggak sih Pak pemerintahan itu. Tadi saya sampaikan, pemerintahan itu sebenarnya kecil bentuknya, simple, kita tinggal nempelin aja, tanda tangan selesai. Tetapi kalau kita tidak melakukan pemerintahan dengan benar, tadi ya, bisa jadi tidak bisa atas dokumen tersebut dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Itu sebenarnya bahayanya. Secara hukum seperti itu hanya materi itu. Hanya tidak bisa dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Karena sekali lagi kalau kita bicara materi adalah terkait pajak atas lalu lintas dokumen. Pajak atas lalu lintas hukum dokumen. Jadi kalau apa ya bahasanya ya, kalau kita tidak melakukan pematerian kemudian, atau pematerian suatu saat dokumen sudah alat bukti, ya sudah kita lepas saja, itu tidak bisa jadi alat bukti. Nah sekarang 2019 itu masih bisa dilakukan pematerian kemudian, bongkar lagi nanti. Tapi ada sedikit perbedaan ketika kita bicara masa berlaku. Karena kalau ketika kita bongkar dokumen tanggal 31 Desember 2020, dokumen tersebut dibuat tanggal 31 Desember 2020, ya masih menggunakan undang-undang yang lama, 13, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985. Tarif 3.000 atau 6.000. Makanya tadi saya sampaikan, saya komparasi, karena belum lama juga. Undang-Undang Nomor 10 2020 kan berlakunya 1 Januari 2020. Belum lama juga, 2 tahun. 2 tahun itu lebih ya. Secara daluarsa masih 5 tahun itu ada di Bapak Materi. 2023 kita masih bisa melakukan pemerintahan kemudian dokumen tahun 2020. Semuanya, Januari sampai Desember. 2019 semuanya, Januari sampai Desember. Oke, ini ada tarif berlaku, 10.000 berlaku 1/2021. Kemudian tarif sudah, tadi objek negatif positif sudah ya. Ini saat terutang. Biaya materi terutang pada saat dibukui tanda tangan. Kamu sudah paham ya, JB, kita mau tanda tangan JB, karena JB dilakukan di atas kertas bermeterai, ya kan? Berarti saat itu juga kita sudah melaksanakan pematerian tertentu. Tapi kalau kita melaksanakan membuat surat perjanjian kan biasanya di kertas kosong, itu biasanya harus dibubui. Kita beli materi 3.000, kita tempelkan kita. Nah pada saat dibubui itulah pada saat terutangnya biaya materi. Tanggal dibubui sebelum datang saat terutangnya. Yang kedua, dokumen selesai dibuat nih. Saat berharga, surat berharga dengan nama dan berapapun. Jadi pencetakan surat berharga tadi ketika dicetak tanggal 28 itu keluar dari printer sudah template dia berlangganan materi atau materi. Nah, perusahaannya dia menggunakan salah satu cara nanti. Jadi kalau kita bicara biaya materi teman-teman, itu tidak hanya dengan materi tempel dan kertas materi saja yang kita kenal selama ini. Ada 4 cara lainnya. Saya bocorkan ya. Yang ketiga nanti dengan e-materai, yang keempat dengan sistem teraan materai, mesin teraan materai, yang kelima dengan sistem komputerisasi, yang keenam dengan teknologi percetakan. 3 cara belakang terakhir ini harus dengan seizin KPP, seizin Kementerian. Nanti saya saja.
Ini 3 cara ini untuk mesin transmetre, untuk sistem komputerisasi dan teknologi perusahaan. Ini untuk perusahaan-perusahaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang pencetakan atau pembuatan dokumen banyak. Misalnya satu hari bisa 100 dokumen, 200 dokumen, silakan gunakan 3 cara ini. Soalnya kasihan juga kalau kita tempelkan 100 setiap hari, 500.000 dokumen gitu kan. Kalau tidak kita gunakan salah satu dari ini kan kasihan. Capek gitu ya. Nah, termasuk penerbitan saham, surat utang negara, obligasi, itu kan tiap hari berapa dokumen itu. Mereka menggunakan mesin atau menggunakan printer, dan ketika keluar dari printer, tanggal ini juga akan ada template di sini. Dengan seizin tadi ya, materi berlangganan atau lunas. Kemudian dokumen surat berharga termasuk dokumen transaksi produk berjangka dengan awal dan bawah. Ini di positif list tadi, termasuk dokumen perjanjiannya, termasuk dokumen kolektifnya. Ini termasuk positif list, di mana saat terutama bagaimana saat dokumen selesai dibuat. Ada 2 jadi ya, yang sebut ini saat dibubuhi untuk tanda tangan dan saat selesai dibuat ketika keluar dari mesin pencetak. Kemudian saat utang berikutnya, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Contohnya surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta lengkapnya. Ini ketika mau diserahkan kepada pembawa dokumen, tanggal 28 Oktober, saat ini juga dilakukan pemetaan dengan surat hilang sekarang, dokumen hilang ketika tanggal 28 Oktober hari ini, hakim lelang memutuskan pemenang lelang adalah Tuan X, maka tanggal 28 Oktober ini dokumen lelang akan diserahkan ke Tuan X, dan saat ini juga saat utang piutang. Dan surat yang menyatakan jumlah uang, termasuk kwitansi. Kwitansi itu kwitansi itu ketika mau diberikan kepada penerima dokumen tanggal 28 Oktober misalnya, ya harus tanggal 28 Oktober ini dibubuhi. Nah, yang berikutnya saat utang BMT, dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Hakim itu akan mengakui dokumen tersebut sebagai alat bukti jika dilakukan pemetaan dengan benar. Bagaimana kalau dokumen tersebut tidak dilakukan pemetaan dengan benar? Hakim akan melihat. Kalau dokumen tersebut tidak atau belum dilakukan pemetaan dengan benar, tetapi masih belum daluarsa BM, maka masih boleh dilakukan pemetaan kemudian. Di pengadilan, teman-teman. Di pengadilan kalau teman-teman termati ya, itu pasti dia akan stay di situ satu petugas pos. Tinggal satu petugas pos di pengadilan. Pengadilan apapun. Pengadilan umum, negeri, pengadilan tinggi, pengadilan agama, itu akan stay satu orang petugas pos. Keperluannya itu apa? Untuk melakukan pemetaan kemudian terkait dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti yang belum dilakukan pemetaan. Karena satu-satunya yang bisa melakukan pemetaan yang benar adalah petugas pos. Kita tidak boleh, wah ini dokumen kwitansi ini kurang dokumennya, tidak ada materinya ini, kita beli, kita tempel, terus tanda tangan kita pas-pasin seperti itu. Kalau ketahuan, bisa kena sanksi, bahkan bisa kena pidana, dianggap masukan. Itu ya. Jadi yang melakukan pemetaan kemudian adalah petugas. Kemudian dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Saya beli laptop di Singapura. Saya dapat kwitansi. Saya dapat laptop. Dengan Singapura dolar. Kwitansi saya bawa ke Indonesia. Belum daluarsa 5 tahun. Ya udah, saya lakukan pemetaan kemudian di kantor. Saya melakukan pemetaan kemudian. Bagaimana kalau sudah daluarsa 5 tahun? Ya sudah, kita nggak bisa apa-apain. Kalau sampai dokumen tersebut jadi alat bukti, hakim akan mengatakan, ini sudah daluarsa. Ini saya skip jadi alat bukti. Padahal misalnya ini alat buktinya vital ini. Alat bukti utamanya. Oke, itulah satu utang biaya materai. Kemudian yang terutang, biaya terutang. Dokumen dibuat sepihak. Biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Teman-teman semuanya, sebenarnya kalau kita bertransaksi sebagai pembeli,
Saya menjual sepeda motor nih, harga 10 juta. Ya kan? Ada yang setuju bagi datang. Kalau kita baca di undang-undang ini, harusnya pembeli yang bawa materi 10.000. Karena pembeli yang nantinya akan menerima dokumen, akan menerima kwitansi atau menerima dokumen. Ya kan di pasal 9 ini. Tapi selama ini solusi juga kan, kalau kita bertransaksi saya sebagai pembeli ini, maka semua all in sudah disiapkan oleh penjual. Kwitansi sudah ada, penjual sudah ada. Bahkan penjual juga sudah menyiapkan materai. Dengan transaksi 10 juta tadi. Jangan sampai karena si penjual ini ya, ada ikut brevet hari ini ya. Penjual, wah besok saya transaksi ini. Rumah 500 juta. Saya mau buat kwitansi nih. Tetapi ternyata pihak yang terutama pembeli toh. Oke, gara-gara 10.000 transaksi batal. Sudah kita bikin solusi aja. Selama ini si penjual lah yang menyiapkan kwitansi, si penjual yang punya barang, penjual yang menyiapkan kwitansi, penjual yang menyiapkan materainya. Tapi toh kalau ada pembeli yang ikut brevet ini, sadar pajak gitu ya. Oh iya ya. Besok saya bertransaksi 500 juta rumah itu, saya yang bawa materi 10.000 ya udah, saya beri fine. Ini solusi aja. Prinsip yang ingin saya jelaskan. Di pasal 9 menyatakan bahwa dokumen dibuat sepihak, biaya materi seharusnya terutang pihak yang menerima dokumen. Pihak yang menerima dokumen siapa sih? Pembeli. Jadi pembeli itu dapat barang, dapat kwitansi, dan pemberi membayarkan semua uang. Yang diterima oleh penjual cuma uang doang. Yang diterima oleh pembeli adalah barang dan kwitansi. Berarti Pak, nanti yang melakukan pemerintahan kemudian adalah pembeli. Makanya di sini dibuat sebenarnya pihak yang terutama adalah pembeli. Karena nanti yang melakukan pemerintahan kemudian adalah pembeli, karena pembeli yang memegang dokumen. Betul kan? Pembeli yang memegang kwitansi. Kemudian ketika dokumen dibuat dua pihak atau lebih, biaya materi ditanggung bersama. Ya, kalau kita buat surat pernyataan untuk berdua, maaf ini misalnya gonong gini atau apapun itu ya, kan buat berdua nih suami istri ya udah, kita tanggung berdua lah 5.000. Atau dua dokumen tersebut dicetak dibuat semua juga. Pengecualian adalah dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Tadi ya, surat berharga, obligasi, surat tanah negara tadi, materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Perusahaan-perusahaan pencetak surat berharga itulah yang terutang. Dan mereka nantinya akan memungut ke pembeli. Ke penerima dokumen. Nanti ada nanti. Jadi ada pemungut juga nih di ada pemungut. Perusahaan dia melakukan transaksi, biaya materi ditanggung oleh konsumen, maka dia akan memungut. Dia akan membayarkan dulu. Dia akan deposit dulu. Membayarkan terlebih dahulu, tapi nanti memungut. Atau dia tidak memungut, tapi langsung nanti dalam setiap transaksi dia akan beri. Atau dia tidak membayarkan dulu, dalam setiap transaksi dia akan memungut. Nanti ada. Jadi pemungut biaya itu ada. Termasuk di sini nih. Pihak yang menerbitkan surat berharga. Itu mereka yang terutang. Mereka yang deposit. Dengan 3 cara seizin Kementerian Keuangan. Berikutnya, pihak pemungut. Pasal 10, pasal 11. Pemungutan biaya materi yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Dapat dilakukan pemungut biaya materi. Nah, kewajiban pemungut, teman-teman ya, kalau kita bicara pemungut di PPh, PPN juga sama. Hati-hati ya kalau kita bicara pemungut ini. Pemungut itu adalah orang yang melakukan pemungutan dan melakukan 3 kegiatan yang lain. Ini saya gabung dengan PPh, PPN. Kalau kita jadi pihak pemungut, kita melakukan 3 kegiatan nih. Yang pertama memungut, yang ketiga menyetor, yang keempat melapor. Yang kedua mentor, yang ketiga melapor. 3 ini harus satu kesatuan, harus kita laksanakan semua. Kalau sampai kita memungut nih, tidak menyetorkan, wah bisa terbit SKPKB dong. Ya kan? SKPKB bisa nggak Pak di pihak pemerintah? Bisa. Semua kegiatan pemeteraian itu diawasi oleh KPP. Apalagi pemeteraian dengan seizin Kementerian Keuangan tadi, kan harus izin Kementerian Keuangan, pihaknya via KPP. Mereka kan diawasi. Maka SKPKB bisa terbit ketika kita memungut, tapi tidak menyetor, tidak melapor. Otomatis dong, kita memungut 1 juta,
tidak disetorkan ke negara, ya udah SKPKB 1 juta terbit. Dan ada sanksinya lagi. Nanti kan. Kalau kita sudah memungut, kita sudah menyetor, kita lalai melaporkan. Nah ini yang kalau di BPH BPN kan lalai lapor atau tidak melaporkan ya denda pasal 7 kan. PPH 100.000, masa kan, PPN masa 500.000, ya kan? SP tahunan OP 100.000, SP tahunan badan 1 juta kalau terlambat lapor. Denda pasal 7. Ya kan? Tapi di biaya materi belum ada. KPP belum ada mekanisme. Mungkin di apa namanya? Mungkin di maintain saja, dikasih himbauan seperti di surat himbauan, dikasih surat cinta atau himbauan. Kalau kita memungut, melapor, nah sudah ya. Pokoknya 3 satu ini harus dilaksanakan dengan satu kesatuan. Oke, ini adalah pihak pemungut. Kemudian pembayaran biaya materai, tadi sudah sampaikan sedikit, ada beberapa jenis materai, ada materai tempel, ada materai kertas materai yang digunakan oleh PPAT notaris, ada materai elektronik. Di materai elektronik adalah e-materai, silakan kalau setahu saya sejauh ini yang sudah ada di e-materai ada di website Teruri dan website kantor pos. Jangan buka. Ini persis seperti e-filing kalau teman-teman paham. Kita paperless, kita membuat semacam, kita login ya, mendaftarkan login, kita ada deposit nanti membayarkan berapa, kemudian kita akan ada nanti QR code, kita nanti akan ada PDF. Itu tools-tools di e-filing, begitu juga di elektronik. Tidak perlu menggunakan kertas gitu aja. Nanti ada token juga, ada email lah, apa namanya, hal yang terkait dengan materi tempel, materi adalah itu. Oke, di website kantor pos, e-materai kantor pos dan e-materai Peruri ada. Silakan kalau mau belajar. Kemudian materi dalam bentuk lain. Nah, ini surat setoran pajak. Ini ya, nanti akan sampai ini. Ini tadi yang sampaikan dengan pematerian dengan materai, dengan sistem komputer dan dengan teknologi percetakan. Materi tempel perlu saya jelaskan ya, ini seperti inilah. 10.000 dengan ada siluet Garuda Pancasila dan ada siluet Garuda Pancasila, ya kan? Ada digital pengaman, ada siluet pengaman. Ini merupakan yang memiliki kode unik atau token mungkin ya yang diberikan, di submit melalui email ya, sama seperti e-filing. Nah, tadi yang materi dalam bentuk lain merupakan materi yang dibuat dengan menggunakan mesin dalam materai, sistem komputasi dan teknologi besar. 3 cara ini untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang kuantitas pembuatan dokumen bermaterinya tinggi. 100 dokumen sehari mungkin, 500 dokumen sehari atau 1.000 dokumen, itu kalau menggunakan materi tempel kan kasihan. Menggunakan mesin elektronik juga mungkin akan agak rigid gitu ya. Maka diakomodir dengan apa namanya? 3 cara ini. Mesin digital, kemudian sistem komputasi dan teknologi besar. 3 cara ini harus seizin Kementerian Keuangan melalui KPP. Cara yang pertama apa? Pertama ya, 3 cara ini membuat surat permohonan. Kemudian yang kedua melampirkan estimasi perhitungan pembuatan materai. Pembuatan dokumen bermaterai. Misalnya nih, tanggal 1 November 200, 2 November 300, 3 November 70, 4 November 400. Sampai 1 bulan. Estimasinya sampai 1 bulan. Artinya dia memang kuantitas pembuatan dokumen bermaterai tinggi. Nah, nanti dari estimasi ketahuan nih, oh dalam 1 bulan mereka menerbitkan materai 12.000 misalnya. Dalam 1 bulan. Oh, materai sekarang 10.000, 12.000 dikalikan 10.000 berapa? 12.000 kali 10.000, 120.000. Karena tarifnya 10.000 sekarang ya, benar nggak? 120.000, 120 juta, 120 juta. Maka 120 juta dianggap sebagai deposit dibayarkan ke negara dengan menggunakan akun pajak 411611. 100. Kalau kita bicara akun pajak kan, silakan googling. Ya itu ada PPh 21 ada sendiri, PPh 22 ada sendiri kan. Contoh, misalnya akun pajak PPh 21 nih. Jika kita mau membayar PPh 21, ya 411121. Akunnya, akun jenis suratnya PPN, PPh 22 misalnya 411112. Ini akun pajak yang digunakan untuk bayaran billing. Untuk apa pajak? Bayaran billing. Nah, di biaya materi ada nih akun.
41161 itu adalah untuk biaya untuk apa namanya penyetoran dokumen cara-cara tersebut. Kalau sudah buat kode billing dengan akun 4116 saja, kode jenis setornya 100, jumlahnya 120 juta, ya udah bayar. Ini kalau di kode billing ya, ke bank, kantor pos bayar. Kita sudah deposit. Kalau sudah melampirkan permohonan yang pertama, kedua estimasi, ketiga bukti pembayarannya disampaikan. Sudah 3 ini saja. Nanti KPP akan mengecek, akan membuka berita acara penggunaan mesin dan materai, penggunaan mesin computerized, penggunaan teknologi percetak, dan akan memberikan template. Ini loh template-nya, misalnya template-nya lunas materai, lunas. Nanti ketika dokumen terbit itu ada tulisan lunas materai di bawah kanan atau di kanan atas. Nah, menariknya kalau kita gunakan mesin teran materai 3 itu cukup, plus tambah satu lagi syarat. Kalau sekarang teman-teman mesin teran materai kan seperti apa ya, kotak seperti itu, nanti kita teras, bukan dimasukkan separuh kita tirak, ya kan, setiap tera 10.000 atau 10.000, setiap tera atau 10.000, dan itu digitalize. Nah, mesinnya kalau kita perusahaan mau menggunakan mesin teran materai kan pasti menyediakan mesinnya nih. Mesinnya harus ada satu lagi tambah surat keterangan ya, surat keterangan layak pakai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perindak, kabupaten lah, KPP kan ada 3. Tambah satu syarat lagi tuh, satu lampiran lagi. Oke ya, surat permohonan, estimasi pembuatan materai, bukti pembayaran DP-nya gitu ya bahasanya, down payment-nya, uang mukanya, dan kalau untuk mesin teran materai tambah surat kelayakan mesin teran materai. Ya. Kemudian yang sistem komputerisasi sama, surat permohonan, estimasi, pembayaran, bukti pembayaran, tambah juga surat kelayakan printer. Dokumen yang keluar dari printer tersebut itu dianggap dokumen bermaterai. Nanti printernya akan dikasih garis kuning dari KPP. Macam kalau di bahasa polisi, polis lain gitu ya. Ini hanya untuk digunakan sebagai pencetak dokumen-dokumen dengan menggunakan sistem komputerized. Berita acaranya seperti itu. Nah, buatan berita acara itu harus ada layak pakai juga dari Disperindak juga. Oh, ini printer masih bagus. Printer masih. Yang ketiga, teknologi percetakan itu tidak ada syarat surat kelayakan. Karena teknologi percetakan itu dilaksanakan oleh Peruri. Pencetakannya itu dilaksanakan oleh Peruri. Sama, perusahaan yang mau menggunakan teknologi percetakan, dia harus membuat surat permohonan, estimasi perhitungan, yang kedua, yang ketiga, pembayaran berdasarkan estimasi tadi, udah selesai. Plus nanti, dia akan minta tolong untuk Peruri mencetak. Nah, biasanya menggunakan teknologi pencetakan itu adalah bank. Cek. Pernah lihat cek? Saya pernah jadi bendahara nih. Itu sebesar api ini. Lebarnya ya, kalau ya, bisa lebih panjang, bisa lebih kecil. Kalau kita cermati, dulu saya juga ada di atas sebelah kanan cek itu ada kayak QR code silver gitu. Itu kalau kita scan itu materai lunas atau lunas materai atau berlangganan materai atau materai berlangganan. Ini yang mencetak Peruri cek tersebut. Kan nggak mungkin perusahaan menempelkan materai dalam setiap lembaran-lembaran cek. Mereka menggunakan salah satu cara yang diakomodir oleh Kementerian Keuangan, yaitu teknologi percetakan. Itu ya teman-teman, jadi silakan nikmati besok kalau jadi pengusaha dengan leasing misalnya, dengan kuantitas pembuatan dokumen bermaterai tinggi, manfaatkan salah satu dari 3 cara ini. Mesin teran materai digital, sistem komputerisasi, dan teknologi percetakan. Jadi total ada 6 cara pematerian. Saya refresh lagi. Yang pertama dengan materai tempel, yang kedua dengan kertas materai yang dilaksanakan oleh notaris PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Yang ketiga materai elektronik, yang keempat mesin teran materai, yang kelima sistem komputerisasi, yang keenam teknologi percetakan. Ini dia pematerian kemudian. Jadi coret-coretan yang undang-undang lama, undang-undang baru, yang range tarif masih ada ya. Pematerian kemudian adalah pematerian yang dilakukan ketika sudah atau terlanjur dilakukan pematerian, atau dilakukan ketika
biaya materinya tidak atau kurang, dokumen yang biaya materinya tidak atau kurang, silakan ajukan pemeterian. Namun yang mungkin saya agak sedikit cross check di sini, revisi ini bahasa undang-undang ya, kita terima saja. Ini sebenarnya kalau di pasal 9 ini, di kemudian di Undang-Undang 10 ini sebenarnya tidak ada kurang bayar. Ini tidak ada nih. Karena sebenarnya tarifnya ada dua tadi, 0, 10. Tapi yang familiar kita dengar, yang dijual adalah materi 10. Karena cuma ada materi 10.000. Jadi tidak ada kurang bayar sebenarnya di dalam. Adanya tidak bayar. Contoh misalnya, transaksi dibuat tanggal 28 Oktober 2000. Kita buat kwitansi penjualan sepeda motor seharga 10 juta dari Tuan A. Saya membuat kwitansi telah terima uang dari Tuan A 10 juta untuk pembayaran sepeda motor namanya PCX misalnya, Honda. Ibnu Prastowo, Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2023, Ibnu Prastowo, saya tambahkan materi 10.000, saya cap. Jadi saya tanda tangan. Motor saya kasih, uang 10 juta saya terima, kwitansi saya kasih. Case close. Itu contoh yang pertama, tidak ada masalah. Contoh yang kedua, 28 Oktober datang seorang beli motor PCX saya 10 juta, telah diterima 10 juta bla 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 dari saudara Tuan X untuk pembelian PCX Yogyakarta 28 Oktober 2023. Ibnu, saya langsung tanda tangan. Motor sama kwitansi saya serahkan, PCX saya terima. Motor saya nyatakan, uang saya terima. Si pembeli pulang nih, bawa motor, wah bagus, keren nih. Lupa dia nih. Kemudian setelah seminggu kemudian, atau tanggal 10 November misalnya, dia ngecek motor bagus nih ya, dia ngecek kwitansi. Aduh, kok belum di kwitansi, belum ada kwitansinya ya. Secara tadi di pasal 9 kan harusnya yang pihak terutang pembeli, harusnya itu kemarin yang membeli gitu, yang membawa ya Pak itu nggak salah ini dia gitu, Pak itu nggak salah, walaupun selama ini kan bikin solusi kan semua penjual nggak salah. Ya udah, pembeli melihat ini kwitansi tidak ada materinya, walaupun dia di atas 5 juta. Akhirnya Tuan X selaku pembeli datang kantor pos tanggal 10 Juni 10 November 2002. Kantor pos paham nih, oh Bapak mau melakukan pemeterian kemudian ya? Iya. Tanggal 28 Oktober, sekarang tanggal 10 Oktober. Oke. Petugas pos akan melakukan cap di situ, template di situ. Telah melakukan pemeterian kemudian. Ada nama petugas pos. Ada berdasarkan PMK, bla bla bla. Berdasarkan undang-undang bla bla. Ada nama petugas pos di situ, ada tanda tangan petugas pos, bahkan ada NIP posnya, tanda tangan. Atas pemeterian kemudian nanti, nanti akan ada sanksi, ada pokok ada sanksi 100%. Artinya apa? Kalau kita melakukan pemeterian kemudian sekarang, itu kan dengan Undang-Undang Nomor 10, itu kita akan membayar pokoknya atau tidak, atau kurang bayarnya berapa? 10.000 materinya plus sanksi 100% ini. 10.000. Kita bayar 20.000 kantor pos untuk melakukan pemeterian kemudian. Saya ulangi, 10.000 pokoknya, 100% atau 10.000 sanksinya. Ya. Nanti di set sanksi ada. Tapi saya buka dulu. Gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah pemeterian kemudian. Untuk yang diamatnya tidak aturan. Atau yang kedua. Nah, ini yang pertama. Ya, oke. Aja ini ya, kemudian apa namanya? Ini ketika kita yang masih teman-teman. Ini ketika kita bicara undang-undang baru. Karena saya menyadari, saya selaku pengajar menyadari 2023 ini kita masih bisa melakukan pemeterian kemudian untuk dokumen tahun 2019-2020. Kalau belum dewasa 5 tahun. Boleh ya, saya membuat atau mungkin mencontohkan kita melakukan pemeterian kemudian dengan undang-undang yang lama. Sekali lagi, karena ini masih dewasa masuk tahun 2019-2020. Silakan nanti bongkar-bongkar lagi dokumen. Jika memang belum dilakukan pemeterian kemudian, lakukan pemeterian kemudian. Boleh ya, saya contohkan untuk pemeterian kemudian undang-undang yang lama. Boleh ya? Undang-undang yang lama
itu kan ada 3 tarif ya, 0, 300, 0, 3.000, 6.000. 3.000 ketika kwitansi ya, bahasanya kita yang tepat ya. Kwitansi di atas Rp250.000 sampai dengan 6.000 ketika ada kwitansi di atas 1 juta. Dan di Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 13 tahun 98 itu kan untuk pemotelan kemudian sama, ada pokok, ada sanksi. Tapi di Undang-Undang lama sanksinya adalah 200%. Kalau tadi di Undang-Undang baru kan 100% ya. Kalau di Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 13 itu 200%. Yuk kita buat simulasi sebentar belum masuk. Karena ini penting juga. Tadi saya sampaikan ya, ini masih 2023 loh. Daluar 1 5 tahun loh. Berarti dokumen 2019, 2020 itu masih bisa dilakukan kemudian. Tapi kalau teman-teman yakin nih, saya yakin Pak, ini dokumen 2020, 2019 tidak akan jadi alat bukti, silakan. Cuma saya wajib menyampaikan di sini. Untuk perhitungan pemotelan kemudian undang-undang. Yuk kita simulasi. Sanksi 200% di undang-undang. Contoh, misalnya di undang-undang lama, tanggal 30 Desember 2020, saya menjual sepeda motor PCX seharga, jangan sepeda motor ya, saya menjual printer, saya menjual laptop gitu. Saya menjual laptop sebesar harga 1,5 juta, tanggal 30 Desember 2020. Belum lama loh itu, 30 Desember 2020, tapi masih menggunakan undang-undang biaya materi yang lama. Harga 1,5 juta. Berarti materinya berapa? 6.000. Nah, di atas. Nah, saya menjual laptop 1,5 juta tanggal 30 Desember 2020. Case yang pertama. Contoh yang pertama. Setelah terima 1,5 juta dari Tuan X untuk pembayaran laptop Yogyakarta tanggal 30 Desember 2020. Karena saya mencari materinya tidak ada 6.000, saya cuma beli 3.000. Saya tempel materi 3.000, saya tanda tangan. Itu laptop kwitansi saya serahkan, uang saya terima 1,5. Materinya 3.000. Nah, udah sampai rumah, wah laptopnya bagus nih, pembeli nggak sadar nih. Setelah dibuka kwitansi, aduh, pembukaan dia data kwitansinya sudah di 2021 nih. Harusnya undang-undang 10, tapi tanggal kwitansinya tanggal 30 Desember 2020, akhir tahun 2021 dia kok, aduh, ini kenapa cuma 3.000 yang ditempelkan? Kan harganya 1,5 juta. Ini pembeli yang ngomong ya. Harusnya ditempeli materi 6.000. Kenapa cuma 3.000? Akhirnya Tuan X datang ke kantor pos di bulan Januari tersebut 2021. Kantor pos, petugas pos sadar nih, oh Bapak, ini kwitansi kurang 3.000 nih Pak. Karena transaksinya 1,5 juta dan tanggal 30 Desember 2020. Masih undang-undang lama. Ini harusnya 6.000 Pak. Pak kurang bayar 3.000 nih, tapi sanksinya 200.000. 200%. Petugas akan template setelah terima pembedah konten kemudian berdasarkan undang-undang lama, nama petugas pos, NIP petugas pos, tata. Dan si pembeli Tuan X tadi dia akan membayarkan pokok kurangnya 3.000 plus sanksi 200%, 3.000 kali 2, 6.000. Berarti dia akan membayar 9.000 atas case. Ada kurang bayar di situ. Kalau di undang-undang lama ada kurang bayar kan tadi, harusnya 6.000 ditambah 3.000. Ada kurang bayar. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, setelah terima uang 1,5 juta untuk pembelian laptop dari Tuan X Yogyakarta 30 Desember 2023. Ibnu Prastowo tanda tangan tanpa materi kwitansi saya serahkan, laptop saya serahkan, saya terima uang. Januari Tuan X buka lagi, aduh, ini harusnya ada materinya nih, kenapa customer Pak Ibu tidak diberi materi? Oh iya, harusnya pembeli ya. Tuan X menyadari, wah saya yang beli. Karena kwitansi tersebut tanpa materi, dia datang ke kantor pos Januari 2000. Kantor pos paham nih, oh ini pembedahan kemudian Pak ya. Oke, template setelah dilakukan pembedahan kemudian berdasarkan undang-undang lama, nama petugas pos, ini pos, tanggal. Materinya kosong tanpa
kuitansinya kosong tanpa materai. Berarti atas kuitansi tersebut kita harus membayar pokoknya ya. Petugas pos ini harus bayar pokoknya Pak. Ini tidak ada materainya. Berarti pokok 6.000 plus sanksi 200% di Undang-Undang Lama 6.000 2 kali 12. Berarti kita harus membayar pemateran kemudian di Undang-Undang Lama atas case yang kedua sebesar 18. Karena sanksinya 12. Seperti itulah pemateran kemudian. Silakan bongkar-bongkar lagi dokumen-dokumen 2019 2020 masih belum daluarsa. Tapi kalau kita yakin saja, wah, saya yakin Pak ini nggak ada kegiatan hukum yang mengikuti dokumen tersebut. Artinya saya yakin dokumen tersebut tidak akan jadi alat bukti, ya udah. Ya, dilakukan pemateran kemudian juga tidak. Makanya dari tadi saya menyampaikan seyogyanya lakukan pemateran dengan seyogyanya. Dari saya tidak melakukan. Oke, yang pertama. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi sudah saya singgung ya, di pengadilan itu stay dia satu orang petugas pos, entah pengadilan apapun itu ada satu orang petugas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan. Kalau hakim mendapati dokumen jadi alat bukti, dia belum daluarsa 5 tahun, maka dia akan memanggil petugas pos. Petugas pos tolong lakukan pemeriksaan karena belum daluarsa. Tapi kalau hakim, panitera dan lain-lain itu mendapati dokumen sudah daluarsa, sudah lebih dari 5 tahun, ya udah, keep tolak. Tolong ini tidak bisa jadi alat bukti. Itu jadi pemeriksaan kemudian juga bisa dilakukan di pengadilan dengan membayar ya otomatis ya nanti beban biaya materai mungkin ditagihkan ke terdakwa atau mungkin tersangka atau mungkin siapapun yang bersidang. Ini fasilitas pembebasan apa namanya biaya materai dan kebijakan pemerintah, ya, dokumen yang menyerahkan pengalihan hak tanah bangunan untuk kondisi pemulihan sosial ekonomi dan lain-lain. Dibaca aja ya, A, B, C-nya dibaca. Ini murni karena kebijakan pemerintah, makanya diberi fasilitas bebas. Termasuk kebijakan sosial ekonomi, kebijakan keagamaan, moneter, kebijakan terkait perjanjian internasional. Nah, ini sanksi tadi. Yang kedua sudah saya sampaikan ya, sanksi untuk pemateran kemudian 100% di undang-undang baru dan undang-undang lama 200%. Sanksi yang pertama ini tadi saya sampaikan ketika KPP menerbitkan SKP KB atas pemungutan yang tidak disetorkan tadi saya sampaikan bisa menerbitkan SKP KB khususnya itu dengan menerbitkan kurang bayarnya berapa plus sanksi administrasinya langsung 100%. Kalau perusahaan tersebut bandel, dia memungut 100 juta dan tidak menyetorkan, maka akan terbit SKP KB dengan pokok 100 juta dan sanksinya 100 juta, 200 juta. KPP yang menerbitkan SKP. Karena setiap perusahaan-perusahaan yang menggunakan 3 cara tadi, dia sebagai pemungut juga sudah akan diawasi oleh KPP terkait dengan penyetoran laporan atau pemungutan biaya materai. Sanksinya 100% untuk SKP KB. Kemudian larangan pejabat ini yang tadi saya sampaikan ya, pejabat dilarang menerima mempertimbangkan semua dokumen. Itu ketika sudah apa namanya biaya materai tidak atau kurang dibayar, itu dilarang diterima. Apalagi dia melekatkan misalnya ACC sesuai gitu kan, juga tidak boleh. Apalagi dia membuat salinan tembusan dokumen yang biaya materinya kurang atau tidak dibayar. Itu ya. Seyogyanya kalau memang dokumen tersebut biaya materinya kurang atau tidak dibayar. Kalau belum daluarsa 5 tahun bisa dilakukan pemeriksaan. Gitu ya. Kemudian ini daluarsa 5 tahun, biaya materi di pasal 23 ya sudah mentasbih. Sudah menetapkan apa yang tadi saya sampaikan tadi. Ini penting juga ya, silakan nanti bongkar 2020 2012 masih ada waktu. Kalau memang kita biar tenang gitu aja kan, lakukan pematerian kemudian bukan di mana-mana, bukan dengan menempelkan materi lagi, tapi dilakukan di kantor. Ini ketentuan pidana meniru dan sebagainya ya, sifatnya kriminal itu bisa dipidana apa saja selama 7 tahun atau denda 500 juta pasal 2. Kemudian membuat materi palsu gitu ya, menjual menawarkan banyak sekali. Memakai sama ya, pidana 7 tahun.
denda paling banyak 500 juta. Ini ketika sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri, tanda tangan belum dimaterai, kemudian kita beli materai, daripada kita melakukan pembuatan kemudian kita beli materai lagi, kemudian cirinya atau tanda tangan tersebut sedemikian rupa dibuat gitu ya. Itu bisa jadi nanti tidak. Pidana penjara paling lama 3 tahun, atau pidana denda 200. Ini ketentuan peralihan kemarin ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau 1 tahun 2021. Ini peralihan. Jadi semua ketentuan undang-undang, kalau teman-teman cermati, kalau kita cermati ya, semua ketentuan undang-undang ya, saya bicara undang-undang ya, itu pasti ada ketentuan peralihan. Gak mungkin undang-undang itu langsung ujuk-ujuk berlaku, cut off-nya jelas itu. Harus ada irisannya di situ untuk waktunya. Jadi harus ada penyesuaiannya. Contoh di sini, Undang-Undang 10 2020 berlaku 1 Januari 2021. Otomatis masih banyak dong materi-materi 3.000, 6.000 yang lama tersebar, makanya diberi masa transisi setahun. Dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Boleh menggunakan materi 3.000 atau masih boleh. Nah, 1 Januari 2022 sudah materi 3.000, 6.000 sudah tidak ada lagi, diganti dengan materi 10.000. Sudah tidak ada. Cukup? Ada pertanyaan? Pas. Ada pertanyaan teman-teman? Memusingkan ya, memang kadang kita 4,5 jam belajar yang mungkin pernah mendengarkan, pernah mempelajari. Tapi ada sebagian yang mungkin sama sekali materi baru gitu kan. Tapi seperti itulah, mungkin sudah hampir semuanya saya sampaikan. Ya tinggal sedikit-sedikit di bagian ekor ya. Silakan dibaca lagi kalau ada pertanyaan. Saya konsekuen, saya bertanggung jawab. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar waktu brevet silakan. Saya open, saya welcome orang. Saya senang. Kalau berkesempatan main ke Jakarta boleh, silakan mampir ke Kalibata, persis di depan Kalibata City. Apa namanya kantor kami, satu komplek gitu. Di blok apartemen terbesar mungkin menurut saya ya, Kalibata City. Ada berapa kantor itu, ada PMA 1 sampai PMA 6, ada Badura, Badan Orang Asing, ada Migas. Silakan main. Atau mungkin mau chat, silakan boleh. Cukup ya, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Sudah saya sampaikan. Silakan nanti dibaca lagi. Dan mungkin untuk materi ujiannya, saya biasa sih buat 7 atau 8. Ada isi, ada hitungan sedikit. Sekali lagi saya menghargai proses, bukan hasil. Ya, kalau hasil mungkin bisa contek-contekan ya, tapi kalau proses ketahuan, oh ini paham ini, paham, walaupun hasilnya mungkin agak keliru, ya betul. Termasuk ketentuan-ketentuan yang mungkin absurd di sini masih ambigu gitu. Itu saya berikan juga. Saya betulkan juga. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.